Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Today we are going to discuss about conditional sentence or if clause, and we are going to discuss it for part 2. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai conditional sentence atau kalimat pengandaian, atau ada yang menyebutnya juga dengan if clause. Dan ini jujur merupakan pembahasan yang kedua. Ya, for last meeting, Mrs. Laili have discussed about this material. Jadi minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, Bu Laili sudah menjelaskan materi ini sebenarnya, but I think we need to discuss it again. Jadi saat ini saya berpikir bahwa kalian masih membutuhkan untuk membahas materi ini lagi. So let's start our discussion or our learning English process for conditional sentence. I think this is important for you. Oke, kita mulai sekarang. Conditional sentence atau kalimat pengandaian. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang mengandaikan sesuatu akan terjadi jika sesuatu terjadi. Jadi sebenarnya ada dua kalimat yang ada di dalam kalimat ini. Coba kita mulai lagi. Conditional sentence type. Jadi tipe conditional sentence atau kalimat pengandaian itu ada 4. Ada tipe O, tipe 1, tipe 2, and tipe 3. Jadi ada 4 tipe yang bisa kita gunakan di sini. Apa saja itu? Kita lanjut. Yang pertama, conditional sentence type O. Jadi conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe O atau tipe 0. It is talk about general truth. Jadi ini berbicara tentang kebenaran secara umum, fact atau kenyataan. Contoh, example, if we heat the water, it boils. Jika kita memanaskan air, ini atau air ini mendidih. Ini kan kebenaran secara umum. Jadi sudah pasti semua orang pun akan mengakui itu. Yang kedua kita lihat, if it is rain, jika hujan akan basah. Tentu saja. Yang ketiga, if I eat a lot, jika saya makan banyak, saya akan mendapatkan berat badan yang naik atau berat badan saya akan meningkat. Tentu saja ini untuk secara umum akan seperti itu. Saya mungkin tidak tahu kalau ada yang makan banyak tidak bisa gemuk, mungkin bisa jadi ya. Tapi secara umum, kebenaran secara umum bahwa kalau kita makan banyak maka kita akan menjadi lebih gemuk. Sementara untuk patternnya atau grammarnya adalah yang pertama, if mesti harus muncul. Kemudian simple present. Jadi contoh di situ di awal ada we heat the water, it is rain, I eat a lot. Itu tipe O yang kita gunakan adalah simple present yang mengandung unsur if. Sementara setelah koma, jadi ada main clause, ada sub clause-nya kita lihat di sini, langsung saja kita kasih simple present tense. Kalau yang lain, tipe yang lain, kita bisa memakai will atau would. Sekali lagi, kita memakai will atau would. Nanti penjelasan untuk tipe berikutnya. Sekali lagi untuk tipe O tidak ada will, tidak ada tambahan will. Tapi yang ini sangat jarang digunakan. Di dalam percakapan, di dalam kalimat-kalimat yang sering kamu pakai itu sangat jarang digunakan. Coba kita lanjut. Kita lihat sekarang conditional sentence type 1. Conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe 1. It is about possible situation. Ini tentang kemungkinan situasi in the present or future. Jadi kemungkinan situasi di masa sekarang atau masa akan datang. Kalau tadi untuk tipe O atau tipe 0 adalah general truth, kebenaran yang secara umum. Tadi contohnya hujan. Kalau hujan pasti basah, ya, dan lain-lain. Dan ini kalau ini adalah mengenai situasi di saat sekarang atau akan datang. Contoh, if it rain, jika hujan, I will not come to your house. Saya tidak akan datang ke rumahmu. Nah, kita perhatikan untuk tipe 1 ada sedikit perbedaan dengan type O. Kalau tipe 1 setelah if ada if pasti yang belakangnya pasti ada kata will. Karena ini untuk future-nya. Karena bentuk yang pertama yang kita pakai. If I study hard, jika saya belajar keras, I will pass the exam. Saya akan berhasil di dalam ujian atau melewati ujian. Ingat, setelah if di belakangnya kalimat kedua itu ada will. Jangan dicampur aduk. Beberapa hasil evaluasi untuk yang conditional sentence part 1 itu ada beberapa yang mencampur adukkan. Jadi if I will, nah, itu tidak boleh ya. Secara rumus, secara
tata bahasa tidak bisa seperti itu. Jadi if tidak bisa dicampur dengan will. Jadi sekali lagi diingat, kalau if di kalimat yang satunya, maka yang satunya bisa dipastikan kalau type 1 dia menggunakan will. Secara rumus patternnya kita lihat, if diikuti simple present, contoh if it rain, ya, if I study hard, koma, kemudian untuk yang satunya subject plus will. Kamu lihat ada will di situ. Nah, kemudian diikuti oleh verb infinitive. Ya, will diikuti verb 1 kalau masih bingung lagi. Ya, jadi lagi yang banyak kita gunakan adalah type 1 dan tolong diingat nanti untuk tugas di belakang ya di bagian terakhir kita akan menggunakan conditional sentence type 1. Silahkan nanti diperhatikan untuk bagian ini. Sekali lagi kalau di depan ada if bisa dipastikan di belakang ada will setelah subjek. Kita lanjut. Untuk conditional sentence type 2. Conditional sentence tipe 3. Ini adalah untuk unreal situation, situasi yang nggak nyata, atau impossible situation in the present of future. Jadi situasi yang sangat tidak mungkin terjadi di masa sekarang atau akan datang. Contoh, if I won the competition, kita lihat di situ. If I won bentuk kedua dari win. Ya, jika saya memenangkan kompetisi, I would buy a new cell phone. Saya akan membeli HP baru. Sebenarnya untuk perbedaannya sedikit ya, tapi tolong diperhatikan di sini. Di belakang memakai would. Kenapa bisa memakai would? Karena di depan itu ada won. Won itu adalah verb 2, maka would itu sendiri merupakan bentuk kedua daripada will. Jadi kalau di depan ada bentuk kedua sementara di belakang kamu memakai will, bisa dipastikan kalimatmu salah. Jadi sekali lagi kalau ada would di belakang, maka yang satunya pasti menggunakan bentuk kedua atau verb 2. Contoh, kita lihat di sini. Kenyataannya I don't win the competition, saya nggak menang kompetisi itu. Jadi dia umpamanya saja saya memenangkan kompetisi, I would buy, saya akan beli HP. Kenyataannya tidak menang. Contoh yang kedua, if I had a lot of money, jika saya punya uang, I would buy a new car. I had, perhatikan di situ I had. Dia tidak memakai I have. Seandainya dia memakai I have, maka yang belakang bukan would yang kita pakai, tapi dia memakai will. Jadi secara grammar seperti itu. Karena ini secara maksud, maka kita lihat di sini pembahasannya. If I had a lot of money, I would buy a new car. Jika saya punya cukup uang atau banyak uang, saya akan membeli mobil baru. Kenyataannya I don't have a lot of money. Saya tidak punya banyak uang sekarang. Kenyataannya dari struktur kalimat kalian lihat di situ menggunakan don't have. Bentuk present kita lihat di sini, ya, simple present. Sementara yang atas itu menggunakan simple past, I had, bentuk kedua. Kalau bentuk pertamanya have. Nah, sekali lagi, kalau di situ bentuk kedua, maka belakang juga kita harus pakai bentuk kedua dari will, menggunakan would. Patternnya, if diikuti past tense, bentuk kedua, seperti saya sampaikan tadi, diikuti subjek plus would, kalimat yang kedua. Sekali lagi, ada past tense di situ, maka would kita perhatikan di situ ada. Ya, jadi kalau ada past tense bentuk kedua, maka di belakang kita juga pakai bentuk kedua. Fact, kenyataan, isin simple present. Untuk kenyataannya kita menggunakan simple present. Baik, kita lanjut untuk yang ketiga. Something didn't happen. Jadi conditional sentence type 3 tipe 3 ini sesuatu yang tidak terjadi. Contoh, if I had studied hard, ini menggunakan bentuk past perfect, ya. Had diikuti verb 3 atau auxiliary verb. If I had studied hard, jika saya belajar keras, I would have passed the exam. Ada would lagi, kita lihat di depan ada had lagi. Perbedaan dengan type 2, kalau type 2 langsung past tense, sementara ini perfect yang kita pakai. Termasuk would, dia harus diikuti past dulu. Ya, di situ kita lihat. Untuk patternnya kita bandingkan coba. Ada had, past perfect tense, kemudian would diikuti have. Kalian bandingkan dengan yang type 2, would langsung dia diikuti oleh verb 1. Sementara yang ini would diikuti have dulu, baru diikuti oleh verb 3. Mohon maaf ada sedikit kekeliruan, harusnya yang setelah have itu adalah past
tambah ed di belakang s. Ya, ada mistype ya, kesalahan ketik. Jadi bukan pas saja, harusnya itu adalah past, tulisannya past. Jadi if I had studied hard, kita lihat had diikuti studied verb 3, had diikuti verb 3, di belakang kita lihat would diikuti have diikuti verb 3. Sekali lagi koreksi, pas itu bukan pas saja tapi ada tambahan ed di belakang, past ya. Nanti insya Allah di uploadnya, di upload materi sudah ada perbaikan. Fact kenyataannya, I didn't study hard. Kenyataannya saya tidak belajar keras. And I didn't pass the exam. Dan saya nggak lulus ujian. Sementara pattern sekali lagi saya ulangi, if diikuti past perfect, ya ada had diikuti verb 3, yang belakang subjek diikuti would have plus verb 3. Fact kenyataannya menggunakan past tense, bentuk past tense. I didn't, berarti itu simple past yang kita pakai. Baik anak-anak, untuk bagian terakhir exercise untuk latihan ini silahkan kalian ubah yang di dalam kurung ini menjadi bentuk yang benar. Ya, contoh nomor 1 sudah saya berikan. Jadi seperti perintah, put the verbs in the bracket into the gaps. Jadi cobalah letakkan kata-kata kerja yang ada di dalam kurung ke dalam bentuk yang betul. Form bentuknya adalah conditional sentence type 1. Jadi kita menggunakan will sama if. Ingat, sekedar kunci dari saya, ada if di situ, maka yang belakang pasti ada will. Contoh ya, if I study hard, dan nomor 1 sebagai contoh, I will pass the exam. Jadi setelah I yang belakang kita kasih will, kemudian yang di dalam kurung to pass itunya hilang, pasnya keluar. Demikian juga yang depan, to-nya hilang, kemudian study-nya keluar. Silahkan nomor 2 sampai nomor 10 diteruskan. Jadi sekali lagi yang di dalam kurung kamu ubah menjadi bentuk yang benar. Silahkan dikerjakan. Hasil kerjaan di foto, kemudian dikirimkan, diupload melalui link Taruna Sinau. Itu saja untuk tugas hari ini, untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, jaga iman, jaga imun. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.